Nah, ini ada ketika kamu gagal menguasai ketidaksadaran tadi, bisa lahir namanya psikopatologi, penyakit jiwa. Yang pertama namanya psikosis. Psikosis ini ketika orang tidak mampu menghadapi lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak bisa membaca realitas, tidak bisa nyambung dengan kenyataan. Itu nanti isinya misalnya delusi, halusinasi. Dia termasuk orang gila, itu orang dia wilayah sadarnya kalah. Hidupnya kayak orang berfantasi terus. Nah, itu namanya psikosis. Kebalikannya psikosis itu neurosis. Kalau neurosis, dirinya yang kalah oleh lingkungan sekitarnya. Jadi keinginan-keinginannya semua dikalahkan oleh situasi sekelilingnya. Itu namanya neurosis. Ada ketidakseimbangan. Jadi misalnya fobia, depresi itu kan kalah oleh lingkungan sekitarnya. Jadi ada orang yang tidak bisa menghadapi lingkungannya, ada orang yang kalah oleh lingkungannya. Dua-duanya termasuk jenis sakit jiwa. Itu butuh psikiater berarti. Nah, di antara yang dilakukan oleh psikiater, gaya psikoanalisis sama kayak Freud adalah yang digarap antara lain mimpi. Jadi di mimpi itu, ini melanjutkan teorinya Freud, meskipun di beberapa bagian agak berbeda. Pahamilah, katanya dunia psikoanalisis, mimpi itu mengungkapkan sesuatu. Jadi mimpi itu tidak semata-mata iseng, tidak ada mimpi yang iseng, tidak ada maknanya. Setiap mimpi itu mengungkapkan bagian tertentu dari jiwamu, biasanya yang tidak disadari. Ya karena dia muncul dalam kondisi kamu tidak sadar. Misalnya ketika sudah lama kamu tidak ingat sama mantanmu, tiba-tiba dia hadir di mimpi. Itu dari bawah sadar dia muncul. Dia ada di koleksi bawah sadarmu, sekarang muncul. Tapi kalau kamu kangen nih, kamu ingat, biasanya malah tidak muncul. Kenapa? Dia muncul di kesadaran. Wong sudah kamu ingat, ya tidak muncul lagi sudah. Nah, itu biasanya jadi mimpi itu biasanya, yaitu bahasanya metafor. Makanya harus dipahami, ditakwilkan. Setiap mimpi, kamu jangan menakwilkannya, jangan ini. Kan kadang-kadang kira-kira mau terjadi apa, Pak? Tapi pertanyaannya, ini mengungkapkan bagian jiwamu yang mana? Ini tentang apa dalam hidupmu, mimpi itu? Ada yang bawah sadar isinya apa kira-kira dari mimpimu itu? Nah, itu maunya psikoanalisis. Jadi mimpi itu bahasa yang harus kamu ungkap, karena dia mengungkapkan sesuatu. Fungsinya apa sih mimpi itu? Mimpi itu biasanya punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi itu dia mengoreksi bias-bias dalam pikiran sadar. Kita berpikir itu kadang-kadang ada banyak keliru-kelirunya, cacat celahnya, bias-biasnya yang kita tidak sadar. Ini biasanya terus diluruskan lewat mimpi. Atau sifatnya retrospektif. Retrospektif itu tentang masa lalu, pengalaman kemarin. Atau prospektif. Prospektif itu visi untuk masa depan. Kemudian cara menginterpretasinya, sambungkan dengan sejarah masa kecil, hubungkan dengan kompleks-kompleks tadi. Kan saya bilang tadi yang contohnya ibu tadi. Itu namanya free association. Jadi hubungkan dengan asosiasi bebasnya. Yang kedua luaskan. Luaskan itu
Kalau tadi yang free asosiasi kan orangnya, kalau diluaskan lihat lingkungannya. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada orang depresi, stres, tanya, saya kok mimpi ini ya, itu bisa kalian masuk ke asosiasi-asosiasi sejarah hidupnya waktu kecil atau lingkungan sekelilingnya. Cuma ini saya menjelaskannya sangat cepat karena butuh teknik tersendiri biar kalian nggak nyoba. Nanti keliru-keliru. Jadi ada tekniknya untuk psikoanalisis. Yang kuliah psikologi pasti nanti belajar. Teknik untuk mengobati jiwa lewat mengungkap makna mimpi. Ini ada teorinya sendiri. Oke. Ini yang unik dari teorinya Carl Jung, ada sinkronisitas. Sinkronisitas itu kebetulan yang bermakna. Hidup kita itu banyak diwarnai oleh yang menurut kita kebetulan. Tapi sebenarnya tidak. Itu tadi yang saya bilang, Jung itu agak masuk ke ranah spiritual. Jadi misalnya kamu pas lagi bokek-bokeknya, tiba-tiba ada temanmu, aku baru dapat rezeki nih, tak bagi sedekah. Itu kan kayak kebetulan. Tapi sebenarnya enggak. Itu fenomena yang disebut sinkronisitas. Jadi sebenarnya ada sekuennya, cuma kita enggak paham. Kenapa kok itu terjadi? Enak-enak jalan-jalan di mall, ketemu mantan misalnya. Itu kan kayak kebetulan. Tapi sebenarnya kalau katanya Jung itu namanya sinkronisitas. Jadi dua pengalaman yang seolah-olah kebetulan tapi sebenarnya bermakna. Kadang-kadang disebut kedipan mata dari alam semesta. Ya. Jadi alatnya memang bukan akal, bukan pengalaman indrawi, alatnya intuisi. Jadi memang kalau kamu pahami, loh kok bisa ya kita ketemu sekarang dan di sini. Bisa saja, kenapa tidak? Jadi katanya Jung, sinkronisitas adalah realitas yang bisa kamu pahami, hanya bisa dipahami orang yang mau memahami, punya mata untuk melihatnya. Itu namanya sinkronisitas. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kamu baru saja ngomong orangnya, tiba-tiba orangnya datang. Itu kan, wow, umurnya panjang ini. Nah, ya kalau di psikologinya Jung itu namanya sinkronisitas. Ada mekanismenya sendiri, dia bisa jadi semacam itu.